Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Cucun Sunaingsi, SPD MPD, serta teman-teman yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat-Nya sehingga kita masih diberi kesehatan sampai detik ini. Sholawat serta salam senantiasa tercurah bagi junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di dunia dan di yaumul kiamah nanti. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang landasan sosiologis pendidikan yang beranggotakan saya sendiri, Putri Anastasia Maharani, dengan NIM 2200524 sebagai moderator dan presenter pertama. Lalu yang kedua, Gary Fedian dengan NIM 2209521 sebagai presenter kedua. Yang ketiga ada Rani Nursyifa dengan NIM 2207697 sebagai presenter ketiga. Dan terakhir Sarti dengan NIM 2209127 sebagai presenter keempat. Selanjutnya memasuki kegiatan pematerian. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu mengenai pengertian. Pengertian pada landasan dapat berupa alas, dasar, tumpuan, atau fondasi. Landasan pendidikan adalah norma dasar atau seperangkat asumsi yang dijadikan titik tolak dalam rangka pendidikan. Selanjutnya yaitu sosiologi. Sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari berbagai tindakan sosial yang dilakukan oleh manusia dalam suatu kelompok yang menjelma menjadi realitas sosial. Adapun 4 ciri-ciri sosiologi diantaranya yang pertama empiris. Empiris merupakan ciri utama sosiologi sebagai ilmu, sebab bersumber dan diciptakan dari kenyataan yang terjadi di lapangan. Ciri yang kedua yaitu teoritis. Pada ciri ini dapat meningkatkan fase penciptaan yang menjadi salah satu bentuk budaya yang bisa disimpan dalam waktu lama dan dapat diwariskan kepada generasi muda. Ciri yang ketiga yaitu kumulatif. Ciri ini sebagai akibat dari penciptaan terus-menerus sebagai konsekuensi dari terjadinya perubahan di masyarakat, yang membuat teori-teori itu akan berkumulasi mengarah kepada teori yang lebih baik. Ciri yang terakhir yaitu non-etis. Ciri ini menceritakan apa adanya tentang masyarakat beserta individu-individu di dalamnya, tidak menilai apakah hal itu baik atau buruk. Pengertian landasan sosiologis pendidikan adalah acuan atau asumsi dalam penerapan pendidikan yang dijadikan titik tolak pada interaksi antar individu sebagai makhluk sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Kegiatan pendidikan merupakan suatu proses interaksi antara dua individu, contohnya pendidik dan peserta didik. Bahkan, dua generasi tersebut yang memungkinkan dapat generasi muda mengembangkan diri. Pengembangan diri tersebut dilakukan dalam kegiatan pendidikan. Oleh karena itu, kegiatan pendidikan dapat berlangsung baik di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang fungsi landasan sosiologis pendidikan. Fungsi landasan sosiologis pendidikan dibagi menjadi 3, yaitu fungsi eksplanasi, menjelaskan atau memberikan pemahaman tentang fenomena yang termasuk ke dalam ruang lingkup pembahasannya dengan informasi yang lengkap dan akurat. Komunikan akan memperoleh pemahaman dan wawasan yang baik dan akan dapat menafsirkan fenomena-fenomena yang dihadapi secara akurat. 2. Ada fungsi prediksi, meramalkan kondisi dan permasalahan pendidikan yang diperkirakan akan muncul pada masa yang akan datang. Fungsi prediksi ini amat diperlukan dalam perencanaan pengembangan pendidikan guna mengantisipasi kondisi dan tantangan baru. Yang ketiga ada fungsi utilisasi, menangani permasalahan-permasalahan yang dialami dalam kehidupan masyarakat seperti masalah lapangan kerja dan pengangguran, konflik sosial, kerusakan lingkungan, dan lain-lain
yang memerlukan dukungan pendidikan dan masalah penyelenggaraan pendidikan sendiri. Terdapat tujuan landasan sosiologis pendidikan, di antaranya 1. Sosiologi pendidikan sebagai proses sosialisasi. Pada tujuan ini, Francis Brown mengemukakan bahwa sosiologi pendidikan memperhatikan keseluruhan lingkungan budaya sebagai tempat dan cara individu memperoleh dan mengorganisasi pengalamannya. Yang kedua, sosiologi pendidikan sebagai analisis kedudukan pendidikan masyarakat. Penganut konsep ini misalnya menyelidiki hubungan antara masyarakat, pedesaan atau lingkungan tertentu di kota dengan sekolah rendah atau menengah. Dalam kelompok ini termasuk juga mereka yang meneliti fungsi sekolah berhubung dengan struktur status sosial dalam lingkungan masyarakat tertentu. Dalam penelitian itu ditekankan analisis masyarakat dalam hubungannya yang khusus dengan fungsi pendidikan. 3. Sosiologi pendidikan sebagai analisis interaksi sosial di sekolah dan antara sekolah dengan masyarakat. Di sini diusahakan menganalisis pola-pola interaksi sosial dan peranan sosial dalam masyarakat, sekolah dengan lingkungan, orang-orang di dalam sekolah dengan kelompok-kelompok di luar sekolah. Dengan pendirian ini, ada yang menyelidiki hubungan dan partisipasi guru dalam kegiatan masyarakat. Demikian pula ada penelitian yang menganalisis peranan sosial tenaga pengajar di perguruan tinggi, juga tentang kepemimpinan, struktur kelompok atau kliku. Studi serupa ini menambah pengertian kita tentang kelompok-kelompok sosial di dalam sekolah. Yang keempat ada sosiologi pendidikan sebagai alat kemajuan dan perkembangan sosial. Pada mulanya ahli pendidikan sosial memandang pendidikan sosial sebagai bidang studi yang memberi dasar bagi kemajuan sosial dan pemecahan masalah. Pendidikan dianggap sebagai badan yang sanggup memperbaiki masyarakat. Pendidikan merupakan alat yang untuk mencapai kemajuan sosial. Sekolah dapat dijadikan alat kontrol sosial yang membawa kebudayaan ke puncak yang setinggi-tingginya. Yang kelima, sosiologi pendidikan sebagai dasar untuk menentukan tujuan pendidikan. Sejumlah ahli memandang sosiologi pendidikan sebagai alat untuk menganalisis tujuan pendidikan secara objektif. Mereka mencoba mencapai suatu filsafat pendidikan berdasarkan analisis masyarakat dan kebutuhan manusia. Keenam, sosiologi pendidikan sebagai sosiologi terapan. Sejumlah ahli merumuskan sosiologi pendidikan sebagai aplikasi sosiologi terhadap masalah-masalah pendidikan. Misalnya mengenai kurikulum, sosiologi pendidikan dianggap bukan ilmu murni, akan tetapi sebagai ilmu yang diterapkan untuk mengendalikan pendidikan. Para ahli sosiologi pendidikan menggunakan segala sesuatu yang diketahui dalam bidang sosiologi dan pendidikan lalu memadukannya dalam suatu ilmu baru dengan menerapkan prinsip-prinsip sosiologi kepada seluruh pendidik. Ketujuh, sosiologi pendidikan mempelajari kelakuan sosial serta prinsip-prinsip untuk mengontrolnya. A.G. Paine memandang sosiologi pendidikan sebagai studi yang komprehensif tentang segala aspek pendidikan dari segi ilmu yang diterapkan. Bagi Paine, sosiologi pendidikan tidak hanya meliputi segala sesuatu dalam bidang sosiologi yang dapat bertalian dengan proses belajar dan sosialisasi, akan tetapi juga segala sesuatu dalam pendidikan yang dapat dikenakan analisis sosiologis. Tujuan utamanya ialah memberikan guru-guru, para peneliti, dan orang-orang lain yang menaruh perhatian akan pendidikan, latihan yang serasi dan efektif dalam sosiologi yang dapat memberikan sumbangannya kepada pemahaman yang lebih mendalam tentang pendidikan. Baik, selanjutnya materi mengenai paham individualisme, paham kolektivisme, dan paham integralistik. Yang pertama ada paham individualisme. Paham individualisme dilandasi teori bahwa manusia itu lahir merdeka dan juga hidup merdeka. Masing-masing boleh berbuat apa saja menurut keinginannya, asalkan tidak mengganggu keamanan orang lain. Dampak individualisme menimbulkan cara pandang yang lebih mengutamakan kepentingan individu di atas kepentingan masyarakat. Dalam masyarakat seperti ini, usaha untuk mencapai pengembangan diri antara anggota masyarakat satu dengan yang lain saling berkompetensi sehingga menimbulkan dampak yang kuat.
Yang kedua, ada paham kolektivisme. Paham kolektivisme memberikan kedudukan yang berlebihan kepada masyarakat dan kedudukan anggota masyarakat secara perseorangan hanyalah sebagai alat bagi masyarakatnya. Lalu yang ketiga ialah paham integralistik. Paham integralistik dilandasi pemahaman bahwa masing-masing anggota masyarakat saling berhubungan erat satu sama lain secara organis merupakan masyarakat. Masyarakat integralistik menempatkan manusia tidak secara individualis, melainkan dalam konteks strukturnya juga manusia adalah pribadi dan merupakan relasi. Kepentingan masyarakat secara keseluruhan diutamakan tanpa merugikan kepentingan pribadi. Landasan sosiologis pendidikan di Indonesia menganut paham integralistik yang bersumber dari norma kehidupan masyarakat, yaitu kekeluargaan dan gotong royong, kebersamaan, musyawarah untuk mufakat, kesejahteraan bersama menjadi tujuan hidup bermasyarakat, negara melindungi warga negaranya, dan selaras serasi seimbang antara hak dan kewajiban. Oleh karena itu, pendidikan di Indonesia tidak hanya meningkatkan kualitas manusia secara orang per orang, melainkan juga kualitas struktur masyarakatnya. Nah, lalu selanjutnya ada perantara dan ruang lingkup landasan sosiologi. Pendidikan kehidupan masyarakat ini dipastikan satu kesatuan dengan budaya. Budaya adalah cara berpikir dan berperilaku merupakan tradisi suatu kelompok ide-ide kebiasaan, nilai-nilai, dan kebiasaan yang digunakan sebagai aturan bersama. Di dalam perantara sosial ini, yang berperan adalah keluarga. Keluarga merupakan perantara sosial paling awal dalam bermasyarakat. Secara tidak langsung, keluargalah awal dari transfer nilai-nilai budaya kepada anak-anak. Nah, banyak sekali ya anak-anak sukses dalam lingkungan masyarakat ini dikarenakan keharmonisannya terjaga. Akan tetapi keharmonisan keluarga yang tidak terbentuk dengan baik ada kalanya juga mempengaruhi ketidakmampuan anak untuk terjun dalam kegiatan bermasyarakat. Mungkin contohnya itu seperti keluarga yang terlalu sibuk dengan pekerjaannya gitu, orang tuanya terlalu sibuk dengan pekerjaannya, atau keluarga yang broken home, sehingga menyebabkan anak ini kurang kasih sayang terhadap keluarganya. Lalu terjadilah ketidakmampuan anak untuk terjun dalam kegiatan bermasyarakat. Lalu selanjutnya ada teman sebaya atau kelompok sebaya ya, yang dimana memberi banyak pengalaman belajar dan cara berinteraksi dengan orang lain, bagaimana dapat diterima oleh orang lain, dan bagaimana untuk mencapai status dalam lingkup teman. Lalu berikutnya ada budaya sekolah di pendidikan. Di sekolah ini dibandingkan dengan pengalaman belajar di keluarga atau rekan kelompok terjadi dengan cara-cara yang relatif formal. Lalu selanjutnya ada televisi dan digital medis. Memang beberapa ilmuwan sosial menyebutkan televisi sebagai kurikulum pertama karena muncul untuk mempengaruhi anak-anak dalam hal mengembangkan keterampilan belajar dan menyesuaikan diri terhadap mengakuisisi pengetahuan dan pemahamannya. Namun, meski penelitian menunjukkan hubungan antara prestasi sekolah dan menonton televisi, sifat hubungan ini tidak sepenuhnya jelas. Jadi, beberapa ada hal negatifnya karena bahwasannya menonton televisi dapat mengaruhi kegiatan membaca siswa. Nah, tadi kan menjelaskan tentang perantara, lalu selanjutnya ini ada ruang lingkupnya. Ruang lingkup ini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu manusia sebagai individu bermasyarakat dan berbudaya. Pada dasarnya, setiap orang pasti memiliki ciri khas yang membedakan dirinya dengan orang lain. Ciri khas tersebut terlihat dari pola pikir, sifat, serta sikap dalam hidupnya yang mendominasi dirinya. Seperti yang diungkapkan oleh Syarifuddin, bahwa individu merupakan manusia perseorangan yang memiliki karakteristik sebagai kesatuan yang tak dapat dibagi.
memiliki perbedaan dengan yang lainnya sehingga bersifat unik, serta bebas mengambil keputusan atau tindakan atas pilihan dan tanggung jawabnya sendiri. Manusia juga dipengaruhi oleh lingkungan. Setelah manusia mendapat pengaruh dan mempengaruhi lingkungan, manusia sudah tidak hanya sebagai makhluk individu, tetapi juga sebagai makhluk sosial. Manusia selalu berinteraksi dengan orang lain di lingkungan tempat tinggalnya dalam waktu yang terus-menerus dan juga cukup lama, yang akhirnya terjadi hubungan erat suatu kelompok manusia atau sering dikenal dengan istilah masyarakat. Menurut Sumarjan, dijelaskan bahwa masyarakat merupakan orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan. Masyarakat memiliki nilai-nilai tertentu yang mereka anut, sehingga terbentuk suatu norma yang menjadi ciri khas masyarakat yang bersangkutan. Ciri khas inilah yang akhirnya disebut dengan kebudayaan. Menurut Koen-Jaraningrat, kebudayaan merupakan keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Wujud kebudayaan tersebut dapat berupa kompleks ide-ide, gagasan-gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan-peraturan, aktivitas kelakuan berpola dari suatu masyarakat, serta benda-benda hasil karya manusia dalam suatu masyarakat. Nah, lalu yang kedua, proses sosial. Proses sosial yaitu suatu cara berhubungan antara individu atau antar kelompok, atau individu dengan kelompok yang menimbulkan bentuk hubungan tertentu. Proses sosial atau sosialisasi ini menjadikan seseorang atau kelompok yang belum tersosialisasi atau masih rendah tingkat sosialnya menjadi tersosialisasi atau sosialisasinya semakin meningkat. Jadi dia itu semakin akrab, jadi lebih mudah bergaul, lebih percaya pada pihak lain, dan sebagainya. Interaksi dan proses sosial didasari oleh faktor-faktor berikut, yaitu imitasi, sugesti, identifikasi, simpati. Imitasi atau peniruan bisa bersifat positif maupun negatif. Kalau siswa meniru gurunya berpakaian rapi, maka siswa tersebut sudah mensosialisasikan diri secara positif. Tetapi, kalau siswa meniru orang lain minum minuman keras, maka ia melakukan sosialisasi negatif. Gitu contohnya. Lalu ada sugesti. Sugesti akan terjadi kalau seorang siswa menerima atau tertarik pada pandangan atau sikap orang lain yang berwibawa atau berwenang atau juga mayoritas. Contohnya itu di sekolah yang berwibawa adalah guru, ya kan? Sugesti ini memberi jalan bagi siswa untuk mensosialisasikan dirinya. Seorang anak dapat juga mensosialisasikan diri lewat identifikasi. Ia berusaha atau mencoba menyamakan dirinya dengan orang lain, baik secara sadar maupun di bawah sadar. Lalu ada simpati. Simpati adalah faktor terakhir yang membuat anak mengadakan proses sosial. Simpati akan terjadi manakala seseorang merasa tertarik kepada orang lain. Oleh sebab itu, hubungan yang akrab perlu dikembangkan antara guru dengan peserta didik agar simpati ini mudah muncul. Sosialisasi juga mudah terjadi dan siswa akan tertib mematuhi peraturan-peraturan kelas dalam belajar. Nah, di dalam proses sosial ini juga terdapat interaksi sosial, yaitu suatu hubungan sosial yang dinamis. Interaksi sosial akan terjadi apabila memenuhi dua syarat, yaitu kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial dapat berlangsung dalam 3 bentuk, yaitu kontak antara individu, misalnya siswa dan guru atau siswa dengan siswa di sekolah. Yang kedua yaitu kontak antara individu dengan kelompok atau sebaliknya, contohnya seorang guru mengajar di kelas. Yang ketiga yaitu kontak atau kelompok, antar kelompok, misalnya rapat orang tua siswa dengan guru-guru. Lalu yang ketiga ada pendidikan merupakan proses sosialisasi dan enkulturasi.
Pendidikan ditujukan agar peserta didik mampu hidup bermasyarakat dan berbudaya. Oleh sebab itu, apabila ditinjau dari sudut pandang sosiologi, pendidikan identik dengan sosialisasi dan enkulturasi. Karena di dalam proses sosialisasi, hakikatnya terjadi juga proses enkulturasi dan sebaliknya. Menurut Peter, sosialisasi adalah suatu proses di mana anak belajar menjadi anggota yang berpartisipasi dalam masyarakat. Dalam proses sosialisasi, individu belajar untuk mengetahui peranan yang harus dilakukannya serta peranan-peranan yang harus dilakukan orang lain. Sedangkan enkulturasi adalah suatu proses di mana individu belajar cara berpikir, cara bertindak, dan merasa yang mencerminkan kebudayaan bermasyarakat. Lalu yang terakhir nih, yang keempat, yaitu pendidikan merupakan suatu peranata sosial. Peranata sosial merupakan suatu sistem aktivitas yang khas dari suatu kelakuan berpola aktivitas yang dilakukan oleh berbagai individu yang mempunyai struktur mengacu pada sistem ide nilai dan norma atau tata kelakuan tertentu dilakukan dengan menggunakan berbagai peralatan dan berfungsi untuk memenuhi kebutuhan dasar anggota masyarakat. Dalam pendidikan juga terdapat peranata pendidikan, yaitu suatu peranata sosial dalam rangka proses sosialisasi dan enkulturasi untuk menghantarkan individu ke dalam kehidupan bermasyarakat dan berbudaya, serta untuk menjadi kelangsungan eksistensi masyarakat dan kebudayaannya melalui peranata pendidikan sosialisasi dan enkulturasi diselenggarakannya, sehingga dengan demikian eksistensi masyarakat dan kebudayaannya dapat bertahan sekalipun individu-individu anggota masyarakatnya berganti karena terjadi kelahiran, kematian, dan perpindahan. Sebagai peranata sosial, peranata pendidikan berada di dalam masyarakat dan bersifat terbuka. Peranata pendidikan mengambil masukan input dari masyarakat dan memberikan keluarnya output kepada masyarakat. Contohnya, di dalam masyarakat terdapat penduduk, sistem nilai sistem pengetahuan, dan sebagainya. Hal ini merupakan sumber input yang disediakan masyarakat bagi peranata pendidikan. Tapi masyarakat pun, misalnya suatu perusahaan menerima lulusan dari penetapan pendidikan sekolah atau perguruan tinggi untuk diangkat sebagai pegawai atau karyawan. Terima kasih kepada rekan-rekan anggota kelompok 11 telah memaparkan materi dengan baik. Selanjutnya yaitu sesi diskusi. Jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan kepada kami. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.